Bertempat di Medan Nanbapaneh, kantor KAN PAU 9, Festival Permainan Anak Nagari Sipak Rago se-Sumatera Barat resmi digelar. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari dari tanggal 17 hingga 18 Juli 2022 ini merupakan program dari Dinas Kebudayaan Sumatera Barat melalui pokok pikiran anggota DPRD Sumatera Barat, Komisi 4 Evi Yandri Rajo Budiman. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bidang Warisan Budaya dan Bahasa Minangkabau Dinas Kebudayaan Sumatera Barat Aprimas menyebutkan, Festival Sipak Rago sebelumnya diawali dengan pembekalan permainan Sipak Rago yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni lalu. Pembekalan tersebut guna menyamakan persepsi dan kesepakatan permainan anak nagari Sipak Rago. Festival Sipak Rago ini diikuti sebanyak 35 tim yang berasal dari Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman. Satu tim terdiri dari 7 orang dan ditambah dengan 7 orang juri. Festival Sipak Rago ini selain memperebutkan total hadiah 30 juta rupiah juga trofi. Ia menyebutkan kegiatan Festival Sipak Rago merupakan suatu upaya dalam membangkitkan generasi muda terhadap budaya tradisi dan menumbuhkan kesadaran untuk mengaktifkan dan pengembangan permainan anak nagari. Patut dihargai di tengah maraknya teknologi informasi dan beragamnya tawaran permainan modern. Masih ada generasi muda yang mau melestarikan tradisi melalui permainan anak nagari, yakni mengangkat permainan Sipak Rago. Mencintai tradisi tidak hanya sekedar mengangkat nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya, namun memberi dampak positif dalam pembentukan kepribadian. Pada dasarnya permainan tradisional memiliki nilai-nilai pembangunan karakter, terutama pada generasi muda dapat menumbuhkan nilai-nilai religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Untuk itu permainan rakyat seperti Sipak Rago perlu dihidupkan dan dibangkitkan kembali. Sipak Rago ini adalah permainan anak nagari, terutama anak nagari yang ada di Kota Padang atau Mabimbo. Saya sebelumnya juga pernah menyaksikan daerah tahun 80-an bahwa Sipak Rago ini tidak saja dimainkan oleh anak nagari, tapi juga dimainkan oleh dulu mama yang umumnya biasanya dapat dimainkan di sekitar Apalapau tempat duduk ketua. Tentu dengan hal ini kami dari Minamar sangat mengapresiasi sekali dengan kegiatan ini karena telah melestarikan membangkitkan kembali nilai-nilai budaya yang ada di negara ini. Mudah-mudahan ini tetap berlangsung ke depannya dan apa perlu kita tingkatkan. Anggota DPRD Sumatera Barat Komisi 4, Evi Yandri Rajo Budiman mengapresiasi Festival Sipak Rago yang digelar di Medan Nanbapaneh, kantor KAN PAU 9, Kecamatan Kuranji. Tokoh Kuranji ini menyebutkan permainan Sipak Rago merupakan permainan anak nagari yang telah diwarisi secara turun-temurun. Permainan tersebut sempat menghilang karena tergerus oleh arus globalisasi, sehingga telah banyak yang tidak mengenal permainan anak nagari tersebut. Sehingga Sipak Rago tersebut banyak yang mengatakan sama dengan permainan sepak takraw. Padahal Sipak Rago merupakan induk dari sepak takraw, di mana sebelum adanya olahraga sepak takraw, maka Sipak Rago lah yang menjadi permainan anak nagari. Evi Yandri menyebutkan menurut cerita dari orang tua dahulu, Sipak Rago berawal dari saat zaman penjajahan. Saat itu masyarakat tidak diizinkan untuk berlatih bela diri. Untuk mengelabui penjajah, para pemuda berlatih silat dengan menggunakan bola rago.
Saat ditanya oleh penjajah, maka pemuda akan menjawab sedang bermain sepak raga. Perlu sinergi semua komponen. Olahraga yang sempat ditinggalkan, permainan anak nagari yang sudah dilupakan ini perlu mendapat sentuhan semua komponen masyarakat kita, terutama tentu pemerintah. Banyak yang beranggapan sepak raga ini, permainan anak nagari ini baru kami gagas setelah kami duduk di DPRD. Ada yang beranggapan seperti itu. Tapi bagi kelompok raga, ya tentu ini punya jawaban tersendiri. Sejak kami dipercayakan sebagai Ketua Forum Anak Nagari POS 9 tahun 2015, berbagai kegiatan sudah kita marakkan. Jauh sebelum saya jadi Ketua DPRD. Bercerita kita tentang rago, yang rago ini cuma beberapa kelompok yang ada dulunya di PAUS 9 ini. Tanpa ada identitas, akhirnya kita kumpulkan dalam sebuah event. Kemudian kita bentuk wadahnya Ikatan Sepak Raga POS 9. Kita ingin ada suatu wadah yang tempat berkeluh kesah, tempat bersilaturahmi, tempat kita menyamakan visi dan misi bahwa sepak raga ini punya arti penting. Tidak cukup berpos diri kita di sana, akhirnya juga kita fasilitasi, kita mediasi sepak raga Kota Padang. Maka terbentuklah Ikatan Sepak Raga Kota Padang yang kita bentuk tidak jauh dari sini, 300 meter di Raja Minas. Sepak raga ini, andai kita konsisten komit, dari sepak raga ini banyak arti makna yang sangat dibutuhkan untuk pembentukan karakter bangsa. Tidak saja ini sebuah permainan yang ditampilkan untuk menghibur kita, tapi di sepak raga punya makna. Kita perlu keserasian, kita perlu keseimbangan, kita perlu waspada, kita tidak saling menyakiti walaupun kita disakiti. Kita ingin memberikan yang terbaik kepada saudara-saudara kita, kepada teman kita. Itu makna dari permainan sepak raga. Kita akan berusaha memberikan operan bola yang terbaik. Tapi tidak semua sesuai keinginan kita, karena bola itu boleh tapi bersandiang. Tiba di sandiangnya, bola kau meleset, awak ingin bagian racak untuk kawan, agak terjauh ke belakang. Walaupun menerima bola tidak bagus, tidak sesuai dengan keinginan kita, kita tetap ingin memberikan bola yang baik ke kawan kita. Izinkan untuk berlatih bela diri untuk mengelabui penjajah, para pemuda berlatih silat dengan menggunakan bola raga. Saat ditanya oleh penjajah, maka pemuda akan menjawab sedang bermain sepak raga. Dalam permainan sepak raga banyak terkandung makna dan nilai-nilai luhur yang memberikan pelajaran dalam rangka pendidikan karakter berdasarkan adat Minangkabau, yakni karakter mulia dan tangguh. Dalam sepak raga tidak ada peluang saling menyalahkan, apalagi untuk bersikap curang, sebab yang ada hanya saling memahami, saling menyelamatkan. Permainan lain Padang pun tidak semua kecamatan ada, ya, hanya ada di 3 kecamatan yaitu Ranti, Tolong Langkah, dan
ini tentu kita sebagai pemerhati Sipak Rago merasa sangat miris karena banyak makna yang terkandung dalam permainan Sipak Rago ini, ya terkhusus karena itu kan karakter anak bangsa, masyarakat kita. Ini hal yang mutlak yang menjadi tanggung jawab kita dalam Sipak Rago ini. Pembentukan karakter ini terkandung di dalam permainan Sipak Rago. Ya, dalam tim Sipak Rago itu dalam permainan itu kita harus menjaga keseimbangan, kewaspadaan, kemandirian, tidak boleh saling menyakiti, selalu ingin memberikan yang terbaik kepada orang lain. Ini ada di semua di nilai-nilai yang terkandung dalam Sipak Rago. Saya beri contoh ya. Pemain Sipak Rago selalu akan memberikan pukulan bola yang terbaik ke kawannya. Tapi ini selalu tidak sesuai keinginan karena bola rago itu bulat tapi bersanding. Ya, kalau pas sandingnya tentu ukuran ini tidak bagus. Ya, walaupun bola dikirim dengan tidak bagus, yang menerima tidak dalam kondisi bola yang tidak bagus, tetap ingin memberikan pukulan bola kembali sebaik mungkin, sebagus mungkin. Ya, berarti ya kita ingin memberikan yang terbaik. Andai kita dapat yang tidak terbaik, kita harus memberikan yang terbaik juga ke orang lain. Ya, itu nilai yang sangat mendalam. Lain harus siap membantu jika ada kesulitan, sama seperti Dunsana sedang mendapatkan masalah dalam berusaha, maka yang lain dengan cepat harus segera membantu dan menyelamatkan agar usaha jangan sampai bangkrut. Jadi, sejatinya permainan Sipak Rago tidak hanya mengendalikan ketangkasan fisik, tetapi juga melatih mentaklukkan sabar, selalu waspada dan melatih kecepatan berpikir dalam mengambil keputusan untuk menyikapi berbagai persoalan. Agar permainan anak nagari Sipak Rago tidak hilang ditelan oleh arus globalisasi saat ini, maka perlu sinergitas semua komponen masyarakat terutama pemerintah, agar permainan Sipak Rago tetap dilestarikan di tengah-tengah masyarakat. Evi Yandri menyebutkan kegiatan Sipak Rago sebelumnya hanya beberapa kelompok saja, khususnya di Nagari Pauh 9 kemudian dikumpulkan dan digelar event serta dibentuklah Ikatan Sipak Rago Pauh 9. Kemudian tidak sampai di situ, maka juga dibentuklah Persatuan Sipak Rago Kota Padang. Diharapkan Sipak Rago akan terus berkembang sehingga permainan anak nagari ini terus berkembang di masyarakat. Karena melalui Sipak Rago juga dapat membentuk karakter bangsa, terutama generasi milenial. Festival Sipak Rago ini dibuka oleh Kepala Dinas Kebudayaan Sumatera Barat oleh Syaifullah. Jalan Dinas Kebudayaan Sumatera Barat sangat berbangga ya, karena ini merupakan salah satu dari tugas kita melestarikan 10 objek kemajuan kebudayaan. Salah satu adalah permainan tradisional atau disebut dengan permainan nagari, yaitu Sipak Rago. Sipak Rago ini sebenarnya disampaikan oleh Pak Edi tadi punya banyak filosofi, ya, bisa membentukkan karakter. Kita lihat luar biasa tadi penampilannya, ya. Akhirnya kesimpulannya apa? Kita olahraga, tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang, kita bersama-sama. Luar biasa, memberikan yang terbaik, walaupun tidak menerima yang baik. Dengan teman, kita sudah punya husnuzan, teman kita, saudara kita sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk kita. Tapi yang maju di dunia ini tidak selalu seperti itu. Tapi kita tetap memberikan yang terbaik kepada orang lain. Kita berusaha, kita teliti, ya, jangan sampai bola mati dia, gitu, ya. Dalam kehidupan kau urusan seperti itu, jangan sampai semua urusan itu sampai dia berhenti, ya, terhenti. Oleh sebab itu sekaligus aku berharap kepada tua-tua atau pada termasuk juga pemerhati, pemain, ya, supaya awak punya keinginan yang kuat untuk bisa menyebarluaskan Sipak Rago. Karena nampaknya memang Sipak Rago mulai hilang. Buktinya apa? Kota-kota yang lain tidak. Jadi kalau Dinas Kebudayaan mau undang ke PB ke kota, mau khawatir banyak tak mengirim, ya, karena tak ada pelatih tidak ada. Jadi dengan tugas kita bersama, pemerintah dan masyarakat, ya, pemerintah dan
eksekutif dan legislatif, ya, itu permainan anak garu ini si Pak Rago ini khususnya menyebar kembali ke seluruh Sumatera Barat ini. Sehingga nanti kalau tahun besok awak undang kabupaten kota itu bisa mengirim. Kalau isi bos kata tadi, insya Allah. Benar. Bisa ada pertanyaan untuk kabupaten kota, ya kan? Kalau bisa ada gitu, ya. Latihan kita itu di kota. Nah, kita utus nih para ahli-ahlinya dari yang sekarang ini, sekaligus menjadi pelatih untuk kabupaten kota. Dari Sumatera Barat. Kemudian yang kedua, kami juga apresiasi dukungan semua pihak. Ada kan di sini ya, ada pengurus forum Komunitas Nagari, kemudian juga. Sementara itu, Kadis Kebudayaan Sumatera Barat Syaifullah menyebutkan agar Sipak Rago tidak hilang, salah satu caranya dengan menggelar festival-festival Sipak Rago, sehingga Sipak Rago akan terus berkembang tidak hanya di Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman saja, namun juga merambah ke semua kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat. Karena Sipak Rago sangat banyak mengandung filosofi serta nilai-nilai pembangunan karakter, terutama pada generasi muda. Selain itu, Sipak Rago juga akan diusulkan menjadi warisan budaya tidak benda. Sementara itu, Sekretaris objek magang kebudayaan, salah satunya adalah permainan tradisional. Di sini disebut permainan anak negari. Nah, salah satunya adalah Sipak Rago yang mulai hilang. Buktinya di kota-kota yang lain itu tidak berkembang. Yang ada hanya Sipak takraw. Jadi berbeda dengan Sipak takraw. Maka tugas kita hari ini adalah melestarikannya, melindunginya, itu dengan cara melatih kembali generasi muda untuk bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alatnya, tornado kita adalah dengan mengadakan festival, ya, lomba. Dengan kita adakan festival, di kedua kota kemudian dia semangat untuk melatih generasi muda. Apalagi kalau perlu ini dari ya, mulai berkembang. Kita adakan festival tiap tahun, ya, insya Allah kita akan hidup kembali. Dia punya banyak filosofi, ya. Jadi tadi disampaikan kita harus memberikan yang terbaik. Kemudian walaupun tidak baik, orang sudah berusaha, tapi kita tetap berusaha memberikan yang terbaik. Dan juga kita berusaha cermat, teliti, jangan sampai bola jatuh, ya. Setelah orang awak, dan sampai mati bola di bola awak, ya. Ajak begitu. Jenazah ini maka dibuka secara resmi Festival Sipak Rago PAU 9. 1, 2, 3. Kita berikan tepuk tangan yang meriah.
di warisan budaya tidak benda. Sementara itu, Sekretaris Sipak Rago Kota Padang Nasrul Mansur menyebutkan, berharap Sipak Rago bisa dikembangkan di seluruh Sumatera Barat. Saat ini kegiatan Sipak Rago di Kota Padang mulai kembali menggeliat, di mana saat ini klub Sipak Rago yang terdata di Kota Padang ada sebanyak 60 tim. Sementara di Kabupaten Padang Pariaman ada sebanyak 20 tim Sipak Rago. Untuk kriteria penilaian dalam Sipak Rago, Simpia Rabah poin 3, Singgang poin 3, Simpia Sungkua poin 2, dan Balah Bana poin 2. Selain itu, Jile atau Tapak Silang poin 1. Bola mati dikurang poin 3. Sebanyak 35 tim yang bertanding tersebut, 6 tim masuk ke babak final yang digelar pada Senin malam. Di babak final tersebut, semua tim menyuguhkan penampilan mereka yang terbaik di hadapan Dewan Juri. Dari Dari 6 finalis tersebut, tim Sipak Rago diluju dari PAU 9 berhasil meraih terbaik 1, terbaik 2 tim Kasangsa Iyo, terbaik 3 diraih tim Ruyung Putih dari Lubuk Minturun, sedangkan terbaik tim 47 Ragam dari Kabupaten Padang Pariaman, terbaik 5 tim Gang Beton dari Koto Tangah, dan terbaik 6 diraih oleh tim Beringin Tabe dari PAU 9. Pemenang selain mendapatkan uang pembinaan juga mendapatkan trofi. Syawaludin, Padang TV.
ini ditutup, berarti kita sudah melaksanakan suatu aktivitas dan tidak ada hal-hal yang bisa membuat kita menimbulkan suatu permasalahan. Tapi yang jelas, pemenang adalah bagian daripada penilaian. Siapapun pemenang itu adalah merupakan suatu proses daripada penilaian apa yang kita tampilkan. Sepak raga adalah salah satu bentuk kolektif kolegial, nilai-nilai kebersamaan, kemudian nilai-nilai seni. Nah, ini adalah hukum kebiasaan. Artinya sesuatu perbuatan yang dilakukan berulang-ulang, terutama dalam sektor objeknya olahraga, apabila sudah ada nilai-nilai kebersamaan, maka akan ada satu sisi, yaitu kesetiakawanan. Nah, kesetiakawanan itulah yang terbentuk dalam bentuk solidaritas dan tanggung jawab. Nah, tanggung jawab terakhir adalah bagaimana bisa memenangkan suatu kondisi apabila kita melaksanakan atau mewakili amanah dalam pertandingan sepaknya peragaan ini. Oleh sebab itu, kepada Bung Fiandri dan kita semua, para peserta yang kita cintai, ini menandakan budaya penguatan lokal yang dibina merupakan pada sektor potensi penguatan yang ada di daerah kita ini dapat ditumbuh kembangkan. Kalau kita lihat secara fenomena yang ada, bahwasanya sepak raga ini adalah bentuk olahraga rakyat. Artinya modalnya tidak besar, tapi artinya sangat luar biasa, Pak Kepala Dinas. Kenapa? Karena membuat orang itu bisa bersama-sama. Jangan duduk seorang bersampi-sampi, duduk bersama lapang-lapang. Sepak raga lah caranya untuk hidup bersama-sama, adalah bentuk olahraga dan tanggung jawab bersama-sama. Yakinlah.